Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para gubernur dan kepala daerah, serta hadirin yang terhormat. Alhamdulillah, hari ini Bapak Presiden serta Bapak Wakil Presiden bersama seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian negara, lembaga, serta pemerintah daerah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara penyerahan secara digital. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 yang sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan tahun anggaran APBN 2025. Kami haturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri dan nantinya akan memberikan arahan langsung bagi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025. Dan ini merupakan tahun pertama dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2025. Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat konstruktif dan baik di dalam penyusunan Undang-Undang APBN 2025. Termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala masukan, dukungan, dan kerjasama yang luar biasa baik sehingga seluruh proses pembahasan Undang-Undang APBN tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal. Pemerintah juga mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan di dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan tonggak penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin yang kami hormati. APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis. Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan sustainabilitasnya agar tidak menjadi sumber masalah. Alhamdulillah Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas. Prestasi ini tidak mudah dan perlu terus dijaga karena guncangan dan gejolak serta krisis akan terus terjadi seperti pandemi COVID-19, dinamika global politik, keamanan seperti konflik di Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, serta perang dan ketegangan ekonomi dan perang dagang antara negara-negara besar. Bapak Presiden yang kami hormati beserta seluruh hadirin sekalian, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5%
di tengah melambatnya ekonomi global dan terjadinya perang dagang dan proteksionisme serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Penjabat Wali Kota Banjar, Bapak Dr. Haji Soni Harison APS MSI, tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat penjabat Wali Kota Banjar, Bapak Haji Dr. Haji Soni Harison APS MSI. Yang kami hormati Kepala KPPN Tasikmalaya Bapak Zainal Abidin SSMAP. Yang kami hormati para sekretaris daerah mitra KPPN Tasikmalaya, para inspektur daerah, para kepala BPKAD, para kepala DPMD, para kepala dinas koperasi UKM dan Perindak, para kepala bagian perekonomian sekretariat daerah, para kepala desa mitra KPPN Tasikmalaya, para narasumber, di antaranya pimpinan Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya dan Kepala OJK Tasikmalaya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara penyerahan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, evaluasi kinerja transfer ke daerah tahun anggaran 2024, kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2025, perkembangan ekonomi dan inklusi keuangan regional Priangan Timur, serta pemberian apresiasi Tasikmalaya Rewards 2024. Hadirin yang berbahagia, suatu langkah besar hanya akan terrealisasi dengan adanya ridho dari Sang Pencipta
Oleh karena itu, sejenak marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Farid Nur Hidayat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar langkah kita senantiasa mendapatkan kelancaran, kemudahan dan kedua-duanya. Mohon izin pembaca doa akan dipandu dengan tata cara Islam. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kiranya dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa dhikri sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji serta syukur tercurah hadirat-Mu atas segala nikmat yang tak terkira, yang tak mampu kami hitung dengan angka dan logika. Sehingga pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam rangkaian kegiatan penyerahan buku alokasi TKD tahun anggaran 2025. Ya Allah, duhai Engkau Maha Pengampun, ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan juga para pemimpin kami. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, berikanlah kami rasa ikhlas, niat yang lurus mata-mata hanya mencari ridwan-Mu. Anugerahkanlah di antara kami hubungan silaturahim, semangat bekerja sama dan bersinergi dengan satu tujuan, membangun nusa dan bangsa yang lebih baik. Ya Allah, yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, dalam menyongsong tahun anggaran 2025, jadikanlah diri kami selalu lebih baik dari hari-hari kemarin, dan jadikanlah hari-hari esok kami selalu lebih baik daripada hari-hari ini, sehingga kami termasuk hamba-Mu yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat menjalankan seluruh amanah dalam berbakti membangun negeri. Dan jadikanlah jerih payah kami sebagai pemicu kebaikan bagi negeri tercinta Indonesia. Ya Allah, ya Mujib, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya opening speech Kepala KPPN Tasikmalaya kepada yang kami hormati Bapak Zainal Abidin SSI FAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun Bapak Ibu. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Banjar, Bapak Dr. Sony Horizon APSOS MSI. Terima kasih Pak PJ atas kehadirannya. Yang kami hormati narasumber dari Bank Indonesia. Terima kasih Pak. Yang kami hormati narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Pak Dendi. Yang kami hormati para sekretaris daerah, Bapak Sekda atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala BPKAD, BPKPD atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala inspektorat daerah lingkup KPPN Tasikmalaya atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala dinas DPBD gitu ya, lingkup KPPN Tasikmalaya atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala dinas UMKM, operasi peridak gitu, namanya beda-beda atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala bagian ekonomi daerah atau yang mewakili. Ada juga yang kami hormati para desa. Ada yang desa ya. Dan serta hadirin yang berbeda. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada kesempatan pagi hari ini dapat bersilaturahim Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat di kantor kami ini dalam rangka melaksanakan kegiatan penyerahan buku alokasi transfer ke daerah 2025. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan pantun ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kita perlu membiasakan pantun. Mohon capnya Bapak Ibu. Wilayah Tasik terasa dingin. Hujan turun membuat basah. Selamat datang kepada para hadirin pada kegiatan penyerahan buku transfer daerah. Kalau saya kan selama bertugas banyak di Sumatera Bapak Ibu ya. Dari mulai Aceh, Lampung, Riau itu sudah saya lewati, Bangka Belitung. Jadi setiap kegiatan pasti ada pantunnya Bapak Ibu. Nah ini di Tasik mungkin hal baru kali ya. Mesti ada pantun. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih berkenan hadir pada kegiatan ini. Karena ini adalah acara rutin ya Bapak Ibu, setiap tahun kita mengadakan penyerahan buku transfer ke daerah. Namun untuk kesempatan tahun ini mungkin agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya penyerahan transfer ke daerah maupun DIPA itu dilaksanakan di hotel gitu ya, biasanya gitu ya. Dan biasanya digabung antara penyerahan buku transfer ke daerah dan DIPA. Untuk tahun ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Kita tidak dilaksanakan di hotel. Jadi kalau tahun lalu kan Pak PJ, Pak Sekda, kapan kan di hotel. Apa itu namanya tuh? Amaris gitu ya. Tahun ini kan ada arahan presiden tidak boleh ada kegiatan seremoni, tidak boleh apalagi gitu ya. Kegiatan yang mewah, sederhana. Jadi kegiatan dilaksanakan di kantor Bapak Ibu, mohon dimaklumi begitu ya. Dan ini jadi dipecah gitu Bapak Ibu. Untuk saat ini penyerahan transfer ke daerah, nanti besok penyerahan DIPA ke seluruh instansi vertikal gitu ya. Forpimda dan sebagainya. Kalau kali ini hari ini itu seluruhnya adalah dari pemerintah daerah gitu ya Bapak Ibu.
Itu termasuk pagu anggaran, pagu DIPA, pagu transfer itu juga relatif tetap ini turun Bapak Ibu dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu ya. Tentunya kita maklum Bapak Ibu ini adalah tahun pertama pemerintahan baru, banyak hal yang perlu disesuaikan gitu kira-kira ya. Belum kalau kita bicara terkait dengan makan bergizi gratis gitu kan. Ini lagi jadi tren Bapak Ibu sekalian. Jadi APBN 2025 disusun masa transisi Ahad pemilu 2004. Bapak Ibu dalam proses pemerintah bersama dengan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih agar program pembangunan prioritas presiden terpilih dapat diakomodasi secara optimal APBN 2025. Dukungan DPR sangat konstruktif dan baik dalam penyusunan undang-undang APBN 2025, termasuk memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru. Bapak sekalian. APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan dan krisis gitu ya. Peran APBN sangat penting mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya dan sustainabilitasnya. Bapak PJ Wali Kota Banjar dan hadirin yang berbahagia, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Di mana Bapak sekalian perekonomian Indonesia tumbuh kisaran 5% periode 2022 di tengah melambatnya ekonomi global, terjadinya perang dagang dan proteksionisme, terjadinya geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Bapak Ibu sekalian, hadirin berbahagia, pokok APBN 2025 ya dalam lingkup Priangan Timur sebagai berikut Bapak Ibu. Belanja negara tahun 2025 lingkup Priangan Timur sebesar 9,79 triliun. Ini tahun ini 9,79 triliun dan mengalami penurunan 12,45% dibandingkan APBN 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya masa transisi pemerintahan yang berlangsung di tahun 2024. Pertambahan anggaran biasanya berlangsung dalam tahun berjalan seiring dengan proses revisi anggaran. Itu yang belanja transfer ke daerah ya Bapak Ibu ya. Mengalami penurunan 12,45%. Kemudian kalau belanja untuk instansi vertikal di Priangan Timur ini lebih lagi Bapak Ibu 2,28 triliun. Jadi untuk instansi vertikal di Priangan Timur ini dari kota sampai Pangandaran totalnya cuma 2,28 triliun. Sementara Pemda kan tadi berapa? Hampir 7,5 triliun gitu ya. Jadi Pemda lipatnya pagu instansi vertikal di Priangan Timur Bapak Ibu sekalian. Jadi 2,28 triliun mengalami penurunan 33,92% dari pagu instansi vertikal 2024 di Priangan Timur Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi-lagi tren turun. Transfer ke daerah sebesar 7,5 triliun mengalami penurunan 2,82%. Artinya penurunannya lebih kecil daripada penurunan pagu dana untuk instansi vertikal di Priangan Timur ya Bapak Ibu sekalian. Pendapatan negara untuk biaya negara ditempuh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara optim dan mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi. Kemudian defisit APBN 2025 secara nasional sebesar 616,2 triliun. Ini masih besar Bapak Ibu defisitnya 616
Artinya 2,53 dari PDB masih di dalam kisaran batas maksimal defisit 3%-nya Bapak Ibu ya. Dan kita tidak kelola dengan satu biaya utang yang terukur efisien. Bapak Ibu, Pak PJ dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita semua hadir di sini ya. Para SKPD, Pak PJ dan Bapak Ibu sekalian dalam rangka penyerahan alokasi dan kami laporkan bahwa penyusunan DIPA dan alokasi TKD telah melalui berbagai macam proses begitu ya secara elektronik. Jadi tidak lagi secara manual Bapak Ibu, penyerahannya pun secara elektronik gitu ya. Jadi tidak ada fisik Bapak Ibu sekalian. Dan telah melalui proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi tinggal 4 tahap. Jadi proses penyusunannya dari 12 tahap menjadi 4 tahap dan dari manual menjadi secara elektronik. Untuk itu dengan hormat kami mohon kesediaan Pak PJ Wali Kota Banjar kiranya bersama-sama dengan kita semua menyerahkan daftar alokasi TKD 2025 secara simbolis kepada para perwakilan daerah lingkup Priangan Timur sekaligus memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Sinergi dan harmonisasi terus agar pembangunan di daerah selaras dan optimal. Seluruh kementerian lembaga dan daerah agar segera menyelesaikan review dan penataan kembali anggaran pendapatan dan anggaran infrastruktur untuk dapat diputuskan oleh Presiden. Sebagai harapkan agar DIPA kementerian lembaga dan daftar alokasi TKD tahun 2025 segera ditindaklanjuti agar dapat dilaksanakan di awal tahun. Sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Demikian kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta melindungi kepada kita semua. Akhir kata saya bacakan lagi Bapak Ibu, sarapan bubur di warung Mang Dede agar jiwa terus bergelora. Hari ini telah diserahkan daftar alokasi TKD. Mari bersama wujudkan Priangan Timur hebat dan juara. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf bila tidak ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak keynote speech penjabat Wali Kota Banjar kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Soni Harison APS MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala KPPN Tasikmalaya selaku Unsur Kemenri. Kemudian yang saya hormati para sekretaris daerah, yang saya hormati para kepala inspektorat daerah atau yang mewakili kepala BPKD atau yang mewakili kepala dinas koperasi dan UKM, kepala DPMD, narasumber dari Bank Indonesia dan dari Otoritas Jasa Keuangan serta para kepala bagian perekonomian. Hadirin sekalian yang mohon izin tidak bisa saya sebut satu persatu.
Sebelumnya mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf untuk membacakan sambutan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan hari ini. Ini mungkin sebagai tindak lanjut minggu kemarin tidak salah ya Pak. Kita di Gedung Puan juga sudah hadiri kegiatan penyerahan dari pusat kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 sekaligus evaluasi pelaksanaan penyaluran transfer ke daerah atau TKD 2024, kebijakan TKD 2025, perkembangan ekonomi dan inklusi keuangan regional Priangan Timur. Kondisi perekonomian global masih bergerak sangat dinamis dan penuh tantangan. Tensi geopolitik yang meningkat, perang dagang, proteksionisme, dan volatilitas harga komoditas yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia serta meningkatkan risiko ketidakpastian harus diwaspadai dan dimitigasi. Tantangan tersebut berpotensi mempengaruhi perekonomian dalam negeri dan penerimaan negara. APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, APBN dijaga tetap sehat dan kredibel melalui upaya collecting more, spending better, dan financing innovatively. Belanja negara harus dilakukan secara cermat sesuai prioritas, efektif dan efisien. Penyesuaian tarif PPN secara berkeadilan dan tetap menjaga daya beli masyarakat yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan pajakan selaras dengan upaya tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, fokus belanja pada APBN tahun 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, belanja difokuskan melalui penguatan bidang-bidang pembangunan prioritas untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan. Kedua, belanja modal diutamakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Ketiga, subsidi dan perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan keadilan. Kepada satuan kerja perangkat daerah dan organisasi perangkat daerah lainnya, saya berpesan untuk menggunakan anggaran disiplin, teliti, efisien, dan efektif. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, belanja harus prioritas sesuai dengan fokus pada hasil. Kemudian yang selanjutnya tingkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat serta tidak boleh ada korupsi. Selanjutnya belanja harus diefisienkan khususnya pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Selanjutnya mengoptimalkan penggunaan komponen produk dalam negeri. Kemudian lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya perkuat sinergi dan kerjasama lintas KPD baik itu pusat, daerah, serta pemerintah dengan badan usaha. Kepada para pimpinan daerah, Presiden meminta agar memastikan bahwa pengelolaan transfer ke daerah dan APBD tahun 2025 harus efisien dan optimal
dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Untuk itu perlu kami sampaikan kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk yang pertama meningkatkan sinergi dan harmonisasi fiskal pemerintah pusat dan daerah. Kedua, pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru daerah yang diharapkan dapat mendorong pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perbaikan kualitas belanja APBD. Kemudian keempat, penguatan lokal taxing power. Serta yang kelima, pengembangan pembiayaan inovatif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, meningkatnya persaingan serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan menggerus lapangan pekerjaan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan. Kualitas modal usaha melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah harus menjadi prioritas yang utama. Mungkin dapat juga kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami dari pemerintah daerah atau Pemkot, Pak Kepala, Pak Jenal, jadi sebetulnya belum ada arahan khusus kita untuk ya juknisnya Pak untuk program pemberian makanan gratis. Jadi ya kita kalau yang lain sounding bahwa untuk ketersediaan anggaran itu sudah disimpan sebagian di dana ya di BTT Pak. Dan nanti kalau ada kebijakan mendadak barangkali kita bisa menyesuaikan. Kita akan mendorong transformasi ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui penguatan kualitas SDM. Program makanan gratis bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan gizi anak sekolah akan mewujudkan SDM sehat, produktif, sehingga akan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan pangan dan energi harus diwujudkan melalui swasembada pangan dan kemandirian energi. Hilirisasi akan dilakukan melalui penguatan industri dan peningkatan nilai tambah komoditas. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Presiden telah menginstruksikan pertama, anggaran pendidikan melalui beberapa kementerian lembaga dan daerah agar direview, ditata kembali, khususnya dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah atau kampus untuk operasional sekolah. Izin ada alat teknis Pak. Izin dilanjutkan terkait hal tersebut. Bapak Presiden telah menginstruksikan beberapa hal berikut. Diulangi kembali bahwa pertama anggaran pendidikan melalui beberapa kementerian lembaga dan transfer pada daerah agar direview dan data kembali khususnya yang dimanfaatkan untuk membangun sarana prasarana sekolah atau kampus untuk operasional sekolah. Kemudian yang kedua, anggaran infrastruktur melalui beberapa kementerian lembaga dan transfer daerah agar dikaji kembali, diefisienkan dan dioptimalkan
terutama yang dimanfaatkan untuk bangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, konektivitas, komunikasi, dan infrastruktur lainnya. Yang ketiga, setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus melakukan review dan penajaman anggaran infrastruktur sesuai prioritas, termasuk menata kembali untuk mendukung capaian target pembangunan. Belajar pembangunan infrastruktur agar dikaji dan dievaluasi untuk dilakukan kerjasama swasta dan direncanakan dengan baik sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat, maksimal dan produktif. Seluruh review dan penata kembali anggaran infrastruktur tersebut agar dilakukan bersama-sama dengan menteri koordinator terkait untuk selanjutnya nanti akan diputuskan oleh Presiden. Hanya izin kami sampaikan Pak Kepala BPPN, tadi malam saya lihat ada di berita di CNN bahwa program strategi nasional khususnya pembangunan jalan tol baru ada informasi arah Presiden stop dulu Pak. Padahal kita berharap pembangunan tol Getaci ataupun Batik Cap ini segera realisasi. Tapi kalau mencermati informasi tadi malam, ya mudah-mudahan itu belum benar 100% Pak. Mudah-mudahan ada peluang untuk bisa dilanjutkan. Karena kami terus terang kalau ada rapat di Bandung atau Jakarta tadi cerita dengan kawan dari Kabupaten Tasik. Kalau Jakarta Pak lama itu dari sini sampai Cileunyi. Udah Cileunyi sudah berapa belas kali paling sejam setengah atau 2 jam. Untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Presiden khususnya untuk tol Getaci atau Batik Cap ini tetap terrealisasi. Amin. Baik. Alokasi dari desa untuk desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal ditata kembali peruntukannya sehingga lebih mendukung bidang-bidang pembangunan prioritas. Anggaran belanja lebih efisien dan terarah pada pencapaian prioritas. Belanja kementerian lembaga agar terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, termasuk perjalanan dinas paket meeting. Saya meminta agar dilakukan penghematan 50%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Presiden menginginkan pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain. Tidak terpengaruh oleh kepentingan politik serta kebijakan yang tegas, namun tetap memperhatikan azas keadilan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar kementerian atau lembaga harus saling bersinergi dan menguatkan. Kita memiliki satu visi dan yang sama, yaitu dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas 2045 menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Insya Allah harapan kita untuk menjaga amanat rakyat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat kita raih bersama. Ekonomi Indonesia bangkit dan semakin maju. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, rahmat, berkah dan ridho-Nya bagi kita semua dalam menjalankan amanah seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sadi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan awal kasih transfer ke daerah tahun anggaran 2025 secara digital
kepada pemerintah kabupaten kota mitra KPPN Tasikmalaya melalui handscan pada layar tablet. Untuk itu kami mengundang dengan hormat pejabat wali kota Banjar didampingi oleh Kepala KPPN Tasikmalaya dan perwakilan pemerintah daerah mitra KPPN Tasikmalaya untuk maju ke tempat yang telah disediakan. Untuk itu mohon berkenan Bapak untuk meletakkan tangan pada layar tablet dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, boleh berikan apresiasi Bapak Ibu. Ini dia penyerahan secara digital alokasi transfer daerah tahun anggaran 2025 oleh penjabat wali kota Banjar. Selanjutnya mohon Bapak Ibu untuk tetap berada di atas paspor karena akan dilakukan penyerahan buku alokasi transfer daerah tahun anggaran 2025. Mohon berkenan secara berurutan dari sebelah kanan. Dimulai dari kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Mohon berkenan kami ulang secara berurutan dari sebelah kanan dimulai dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya penyerahan buku alokasi transfer daerah tahun anggaran 2025 oleh Kepala KPPN Tasikmalaya disaksikan langsung oleh penjabat wali kota Banjar. Bapak Ibu, sudah kita setelahkan penyerahan buku alokasi transfer daerah tahun anggaran 2025 oleh Kepala KPPN Tasikmalaya kepada pemerintah mitra KPPN Tasikmalaya disaksikan langsung oleh penjabat wali kota Banjar. Baik, Bapak Ibu boleh berikan apresiasi. Ini dia penyerahan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 oleh KPPN Tasikmalaya disaksikan oleh penjabat wali kota Banjar. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ibu untuk dilakukan sesi foto bersama-sama. Mohon berkenan untuk maju satu langkah dan bergeser ke sebelah kiri. Baik. Mohon izin semuanya untuk kalian terus pasang 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ibu tetap berada di atas panggung karena pada kesempatan ini akan kita saksikan penandatanganan fakta integritas secara politik antara Kepala KPPN Tasikmalaya dan perwakilan pemerintah daerah kabupaten kota.
untuk penandatanganan pertama diawali antara Kepala KPM Tasikmalaya dengan perwakilan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Untuk menandatangan berita acara fakta integritas antara Kepala KPM Tasikmalaya dan perwakilan daerah Kota Tasikmalaya. Selanjutnya penandatanganan antara Kepala KPM Tasikmalaya dengan perwakilan pemerintah daerah Kota Banjar. Selanjutnya penandatanganan fakta integritas antara Kepala KPM Tasikmalaya dan perwakilan pemerintah daerah Kota Banjar. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ibu untuk dilakukan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya bersiap. Lihat ke kamera tersenyum 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk sesi foto bersama kedua. Kita akan melakukan foto bersama seluruh rombongan. Mohon berkenan untuk turun. Dan mohon berkenan Bapak Ibu seluruh tamu undangan. Kami persilahkan berdiri karena akan dilakukan sesi foto bersama. Kami panitia akan melakukan sesi foto bersama dari atas panggung. Mohon izin dan mohon berkenan Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Mohon bersiap, foto-foto pertama, foto-foto terlebih dahulu. Dipersilahkan semuanya tersenyum ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya mohon kenalan untuk tangan kanan kepala. Ada sebelah kiri. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi foto-foto bersama selesai. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyampaian penyerahan penghargaan Tasikmalaya Trust Rewards 2024. Baik untuk kategori kinerja review penyaluran dana fisik tahun anggaran 2024. Peringkat ketiga diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya peringkat kedua diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
Dan peringkat ke-1 diberikan kepada Inspektorat Daerah Kota Banjar. Polisi dan mohon berkenan kepada laki-laki dan para yang telah disebutkan, kami persilakan maju ke panggung. Peringkat ketiga, kategori yang dari kasih sampai kategori 2024 diberikan kepada Inspektorat Daerah Kota Banjar. Peringkat kedua diberikan kepada Inspektorat Daerah Kota Banjar. Disebutkan untuk maju di atas paspah. Selanjutnya dengan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu Bapak. Mohon tidak ya. Untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya, Pasir Raya Tribute 2017. Kategori kinerja pemerintahan dan sisi program kerja dan pembangunan daerah 2024 diberikan kepada peringkat ketiga Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya peringkat kedua diberikan kepada Dinas Koperasi UMKM dan Tasikmalaya. Dan peringkat ke-1 diberikan kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Kami persilakan kepada para yang telah kami sebutkan untuk maju ke atas panggung. Berkenan masing-masing kepada kepala baju-baju kesehatan untuk bergerak dia berkenan. Kepada skop mohon izin kami sebutkan kembali peringkat 3 dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. Peringkat kedua Dinas Koperasi UKM dan Tasikmalaya. Dan peringkat pertama diberikan kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya piagam keadaan mohon diberikan kepada para pemenang oleh Kepala OJK Tasikmalaya.
Himalaya Trace Award 2024 kategori kinerja partisipasi aktif dan pertukaran data tagging informasi daerah tahun anggaran 2024. Peringkat ketiga diberikan kepada bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, peringkat kedua diberikan kepada bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dan peringkat ke-1 diberikan kepada bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi dan berhubungan kepada teman-teman yang telah disebut hubungan pengatur maju dan sebagai peringkat ketiga diberikan kepada bagian perekonomian Sesa Kabupaten Pangandaran. Peringkat kedua diberikan kepada bagian perekonomian Sesa Kota Tasikmalaya. Dan dari peringkat ke-1 diberikan kepada bagian perekonomian Sesa Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya mohon berkenan kepada perwakilan dari Indonesia Tasikmalaya untuk menyerahkan penghargaan. Selanjutnya, Tasikmalaya 2024 kategori kinerja pelaksanaan dan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024. Peringkat ketiga diberikan kepada DPRD Kota Banjar. Selanjutnya, peringkat kedua diberikan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dan peringkat ke-1 diberikan kepada DPRD Kabupaten Ciamis. Kami persilahkan kepada para pemerintah yang diskusikan untuk pengajian atas masuk. Selanjutnya mohon isi dan berkenan kepada kepala-kepala untuk menyerahkan penghargaan kepada pemerintah. Kerja pelaksanaan dan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024. Peringkat ketiga diberikan kepada DPMD Kota Banjar. Peringkat kedua diberikan kepada DPMD Kabupaten Tasikmalaya. Dan peringkat ke-1 diberikan kepada DPRD Kabupaten Ciamis. Kategori penghargaan kepada desa kinerja pengelolaan dana desa terbaik di lingkup Pemda tahun anggaran 2024. Dari lingkup Kabupaten Ciamis, Desa Kertara Harja.
Selanjutnya dari lingkup Kabupaten Tasikmalaya, Desa Kiara Jangkung. Selanjutnya dari lingkup Kabupaten Pangandaran, Desa Sidomulyo. Dan dari lingkup Kota Banjar diberikan kepada Desa Babaka. Kami sudah memberikan kepada kepala desa kondisi desa memberikan untuk dan kondisi untuk memberikan kepada bapak-bapak dari Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan pihak-pihak yang ada. Kepada desa dengan kinerja pengelolaan desa terbaik. Lingkup Kabupaten Ciamis diberikan kepada Desa Tarharja. Dari lingkup Kabupaten Tasikmalaya diberikan kepada Desa Kiara Jangkung. Dari Kabupaten Pangandaran diberikan kepada Desa Sidomulyo. Dan dari lingkup Kota Banjar diberikan kepada Desa Babaka. Melanjutkan dari sisi Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Silakan pada selanjutnya, Tasikmalaya kategori kinerja penyaluran dan pengelolaan transfer daerah tahun anggaran 2024. Peringkat ketiga diberikan kepada BPKD Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, peringkat kedua diberikan kepada BKAD Kabupaten Pangandaran. Dan peringkat ke-1 diberikan kepada BPKD Kabupaten Tasikmalaya. Kami persilakan kepada para pemenang yang disebutkan untuk gaji dan spesial. Mohon diisi dan mudah-mudahan sekali lagi untuk peringkat diberikan kepada BPKD Kabupaten Tasikmalaya. Peringkat kedua BPKD Kabupaten Pangandaran. Dan dari peringkat ke-1 BPKD Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya mohon izin dan berkenan kepada Bapak Penjabat Wali Kota Banjar didampingi oleh Bapak Kepala Kabupaten Tasikmalaya untuk menyerahkan piagam penghargaan. Kategori kinerja penyaluran dan pengelolaan transfer daerah tahun anggaran 2024. Peringkat ke-1 BPKD Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya diberikan kepada BKAD Kabupaten Pangandaran. Dan peringkat ketiga diberikan kepada BPKD Kabupaten Ciamis. Dilanjutkan dengan sukses untuk bersama. Tetap berada di atas panggung. Bapak hadirin yang berbahagia, semuanya adalah penyerangan kepada narasumber yang pertama perwakilan dari Bank Indonesia Tasikmalaya dan yang kedua dari OJK Tasikmalaya.
Penyerahan pelak-pelakan kepada sumber diselesaikan oleh tim pengamanan persebaya Bapak Zain Abidin. Baik Bapak-Ibu, mari kita berikan apresiasi yang mulia untuk para narasumber. Mari izin kita dilanjutkan dengan sesi bersama-sama. Terima kasih hasil kemudian Baik Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, untuk para penanya dan apresiasi kepada tamu undangan yang pertama hadir pada acara ini, nanti akan diberikan apresiasi oleh panitia. Dan mohon berkenan nanti kepada Bapak-Ibu penanya yang sudah bertanya-tanya tadi di diskusi akan mendapatkan feedback dari panitia. Untuk souvenir, ini adalah apresiasi dari OJK Tasikmalaya. Baik Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak-Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada tutur kata maupun gestur yang kurang berkenan. Dapat informasikan bahwa setelah acara ini ditutup, kami persilakan Bapak-Ibu untuk menikmati hidangan makan siang yang telah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dapat informasi di JPB susah. Kata siapa? Yuk kita cek. Nah itu udah ada pemohonnya. Yuk. Pemohon bisa langsung datang ke meja pelayanan informasi publik. Sebagai persyaratan permintaan informasi, jika pemohon merupakan orang, maka akan diminta bukti identitas diri berupa KTP atau surat keterangan kependudukan yang sah. Sedangkan kalau sebagai perwakilan Badan Hukum Indonesia akan diminta bukti pengesahan Badan Hukum. Setelah Bapak-Ibu kembali kami informasikan bahwa panitia tidak menyediakan makan siang. Kami persilakan Bapak-Ibu untuk segera menikmati hidangan makan siang yang telah kami sediakan. Rises, spreading its wide for the sound of attacking on asshole on the Gaia Heights in Central Aceh. That sounds ambient, characterized by its lush greenery, tranquil lakes of Lutau.